Fredrin. Oke, Pak Kito jangan. cuy. Bentar ya. Bentar. Aku lagi memikirkan. Horology is my craft. Di- Diggy is my name. Waduh. Digi is my name dan ya Diginya bakal Waduh. menetralkan Ruby ya. Karena Ruby kan ibarat dia itu mini Atlas lah. Bisa narik semuanya. Menetralkan Ruby. Memenangkan laning Melissa yang Pak Pulung bilang tadi Melissa aja di laning udah menang ya. Iya. Apalagi dibantu Digi. Atau Diginya nggak bantu dia malah. Diginya bisa jalan kemana-mana. Diginya malah merusuk ke arah XP. EXP. Buset, kalau Digi berada satu lane dengan yang sama Melissa, ini ibaratnya kalau Beatrix lawan 4 orang, Mbak. Waduh, summoner kan? Oh, bener Ada juga. Madel sama si kelincing-kelincing dilempar alarm bomnya itu loh. Tadi mungkin Bigetron marah karena bomnya kelinci kali ya. Iya. Wah, Iya kan? bisa Dibales. diganti yang bom bener tuh ada tuh. Balas sekarang. Oke. Dari traffic kali ini. Pak Pulung lebih ke arah yang mana? RBL. Untuk traffic prediction ke arah RBL. Pak Pulung. RBL. Kalau Om Wawa prediction ya. Ini tergantung Digi ya. Oke, jadi RBL. Om Wawa prediction ke arah Digi. Dan saya, Digi ke arah RBL. Salah. Kalau saya predictionnya ke arah Bigetron Alpha. Oke. So, ini dia game kedua. RBL Playoff, pada tepuk tangannya. Welcome. Masih menggetarkan rakyat Land of Dawn. Yap, dan tepat di depan kita nih ada Matt, ada Bang Brans. ada Bang Brans juga Waduh. nih. Hey, Matt, halo. Lar, Hey. halo Lar, Lar. what time is it? Oke, oke, kita bakal back to the Land of Dawn ya. Oke, lanjut Maaf lagi. guys, intermezzo sedikit. Intermezzo dikit lah teman-teman ya. Lanjut lagi terlihat ada Ruby yang memang sudah memegang sabitnya yang begitu besar. Wah, Mencari lahan yang akan dibersihkan. tolong dibenarkan Pak Pulung. Itu bukan sabit. Jadi, Kelewang. Oke, di arah bottom lane. Nampaknya seperti kata Om Wawa, apa itu? Diginya nggak melulu ke arah God Laner, Pung. Bener kata kamu? Benar, karena untuk 1v1 sekarang. Mark Melissa udah bisa udah menang pegang, ya? bener. Dia udah bisa pegang, dia mandiri, dia bakal bisa ditinggal. Dan ini cukup memudahkan. Jadi paling alarm bomnya ini ditaruh untuk sebagai deteksi aja. Oh. Melihat bakal digeng atau enggak. Jadi memanfaatkan apa keunggulan dari Digi di awal-awal untuk bisa nge-push ke arah tempat lain itu emang dimanfaatin banget. Aduh. Oke, aduh nampaknya kita bakal melihat di mana para pemain dari tim Bigetron Alpha. Mereka akan membuka booster Liga Narko yang arah di depan tadi nampaknya. Oh my god, first blood didapatkan oleh tim dari Rebel Zion. Oke, first blood-nya berhasil diamankan. Sementara di atas Esmeralda sendirian karena Fredrinnya pun harus pulang terlebih dahulu. Tapi kali ini dengan stack merah yang dimiliki oleh Pak Kito siap langsung menghujamkah masuk ke dalam area dari Esmeralda itu sendiri. Karena untuk kali ini sendirian menghadapi langsung 2 orang pemain dari Revelation, untungnya masih bisa selamat. Karena lihat DPS yang dimiliki dari seorang Swallow belum full darkening. Jadi it's okay sekarang posisinya. Dan bahkan kita lihat di mana dalam prediction Rebellion semua kecuali Mirko dan juga Ranger emas untuk kali ini. Yap, Turtle sudah di set up. Turtle sudah mereka amankan. Kontes kayaknya nggak bakal ada karena jaraknya begitu jauh. Dan juga Link kali ini masih berfokus untuk bisa mendapatkan lagi ke arah purple buff di dalam areanya. Ya, tapi semakin lama Diki stay di bagian bawah ini sebenarnya cukup menguntungkan juga ya. Karena Revolution mereka nggak fokus untuk menyelamatkan gold lane. Oke. Hais di sini hanya menempel di arah turret dan yang gerak ini adalah Pakita yang menuju ke arah XP lane. Jadi Esmeralda meskipun memang dia tanky itu ada Lunox, itu juga ada Fredrin. Nah ini nih, Mothersnya ini loh, damage-nya itu loh 1-1 masalahnya di atas. Dihancurkan lagi. Darkening ini dia penghancur Esmeralda. Bukan tanpa alasan kita tahu ya. Seberapa pun banyak darahnya Esmeralda kalau udah ketemu Lunox sudah pasti Meleleh. bakal meleleh, termelting. Iya, sekeras-kerasnya hati Oji, sekalinya dikedepin cewek juga meleot. Oh nggak mungkin, saya ini tidak segampang itu. Oke, dari emblem yang dipakai juga kali ini adanya Conclusive Blast dari Wijan Narko dan juga Dairen. Jadi mereka punya dua hero tanky yang berada di depan. Dapatkan Session ini dikeluarkan. Itu ke arah belakang, Fearless masih melopi. Lihat dapat Oblet. Bahkan Max gak berhasil karena Fearless. Jangan sampai tertubruk oleh tinjuan dari Fearless. Karena Max bisa instan ditumbangkan. Tim fight yang cukup sulit dipegang dari Bigetron Alpha. Kali ini
Melihat permainan dari tim Rebellion, mereka yang benar-benar dominasi sampai 1000 gold di menit ketiga. Itu bukan duit yang kecil loh, Pung. Ini 1.300 rupiah, gold yang banyak. Ya, dan juga dari turtle-nya yang bisa diambil juga tadi oleh Rebellion Zion. Jadi ini masih tetap jalan dan bahkan sekarang Rebellion mereka sudah mulai melakukan inovasi di jungle Bigetron Alpha. Yep. Sekarang mereka siap untuk Waduh, masuk ke waduh, dalam waduh. karena dari Dairen-nya. Redrin langsung aja membuat jarak. Purple Buff-nya berhasil langsung diamankan tapi ditarik. Itu dia kekuatan dari Wijanarko sudah mulai terlihat. Oke, udah mulai tenang, udah mulai relax nampaknya para pemain dari tim Rebellion. Mereka udah mulai menunjukkan tanduknya. Kali ini di para permainan dari tim Bigetron Alpha. Sedangkan Heist dari Outland. Kalau dari skill level sama dengan Marky dan Turtle telah terbuka. Turtle Camp kita bisa menyaksikan apakah dari Max sang Red Terminator mampu melakukan kontes. Karena kalau dilihat dari darahnya, junglernya ini terlambat kalau dia bergerak. Iya, Purple Buff-nya juga nggak ada juga. Agak terlambat. sedikit beresiko apabila dia masuk. Mungkin bisa masuk, tapi ini hanya akan menjadi one way ticket loh. One way ticket dan udah 2 turtle diamankan. Hampir perfect turtle, 1 turtle kembali. Dan menurut gue Sorizo mau nggak mau nih relain aja turretnya. Dia nggak ada yang bisa dilakuin, yes. Relain aja dibandingkan dia harus tumbang. Nih. Karena dia bisa rotasi ke tempat yang lain. Mirroring aja. Masalahnya Wijanarko kalau udah pakai Ruby, mirroring ataupun dia ngezoningnya asal-asalan banget Pak. Dia berani banget dan gak ada yang emang bisa langsung ngehadang ke arah pergerakan yang dimiliki oleh Wijanarko itu sendiri. Oke, kalau kita bisa menyaksikan Yap. para pemain dari tim Bigetron Alpha, mereka berhasil mendapatkan heist di arah bottom lane. Ini berat nampaknya. Dan untuk para pemain dari tim Bigetron Alpha, mereka masih memandang pergerakan dari tim Rebellion. Ya, benar sekali karena di bagian tengah Stuelo dengan deretan item yang sudah terlihat pula. Mereka mulai masuk ke dalam area Purple Buff yang dimiliki oleh pemain dari Bigetron Alpha. Tapi Dairen-nya dengan Freddy yang dia miliki sendirian aja. Masuk pula dengan 1 go away dan juga udah ada Time Unit di bagian belakang. Mereka masih berkutat aja dan juga melakukan pertarungan di dalam area yang sangat sempit. Di mana kedua tim ini belum ada 1 player pun yang berhasil ditumbangkan. Mereka tahu ini adalah satu buah inisiator yang berbahaya dari seorang Wijanarko. Jadi mereka harus ulur lagi, mereka tarik ulur lagi Pung. Mereka nggak boleh memaksa dan mereka masih bisa menahan di 2000 gold difference. Nggak punya Purple Buff lagi masalah punya Max Purple ya. Buff, itu Nggak dia. punya lagi. Link tanpa Purple Buff bagaikan aku tanpa kamu Pak Pulung. Hai, Ini cukup hai. berat, agak cukup pincang dan bakal lihat di tengah. Knuckle strike membuat seorang Moreno tumbang, bahkan flickernya udah digunakan. Gak bisa bertahan kembali. Wijanarko, I'm offended tidak berhasil. Tapi bukan itu masalah utamanya. Di arah mid lane akan dipaksa sama Heist untuk mendapatkan 1 buah mid turret. Dan ini dia problem seorang Lee. Mid turret, outernya pecah. Purple Buff terbuka untuk semua orang. Siapapun boleh masuk. Nah ya, dan juga gak ada vision ya, berarti vision tambahan untuk bisa melihat siapa yang ke sana. Sementara mungkin pergerakan dari Buset. Bigetron Alpha, mereka terlalu fokus di gold phase. Tapi dari High sendiri dapat space untuk bisa farming. Dari Yep. levelnya juga dia nggak jauh sama sekali dibandingkan dengan Marky yang bahkan Marky sekarang ketinggalan level. Ya, Masalahnya di saat mereka semua berfokus ke area Cortland. Tapi di tengah dimenangkan oleh Rebellion. Dan itu pun membuat sebuah pergerakan begitu indah. Tapi Suelo berhasil langsung diamankan. Ada lagi bersaing Baik. Fury ini dimiliki oleh Marky. Tahun. Hanya saja Moreno yang mau pergi ke arah mana. Moreno berhasil langsung diamankan di bagian belakang. Coba lihat begitu banyak damage yang masuk dikeluarkan pula oleh Marky. Sedikit lagi yang tersisa. Tapi Kowe menyelamatkan pergerakan dari Marky. oke, ini adalah waktu yang tepat untuk Max mengadu ke arah Purple Buff. Tapi tanpa retribution kayaknya bukan hal yang baik. Tidak ada time journey. Again. Lihat burung yang kepukul. Dan bahkan tumbang langsung di tempat. Fearless kembali mendominasi dengan pukulannya. Tinju dibalas benjol. What, itu langsung Max. dicolok begitu saja. Akankah Max bisa berhasil? Tapi untuk kali ini Heist-nya berhasil dihancurkan. Untungnya ada beberapa pukulan yang masih miss. Ditas-tasin dong. Ditas-tasin. Ini dia. Udah ganteng Veseng lagi ya. Menang itu bonus. Menang itu bonus ganteng. Tas-tas di depan musuh itu harus. Menang itu bonus. Ganteng itu harus. Hai. Nah buat kalian semua. Wah, Walaupun gak ganteng kayak gue gak apa-apa. Yang penting kita rambutnya wangi dan bersih. Aista. Ketombe basah, gatel, di wipe out aja pakai Head and Shoulders, brother. sedap Ini kali. dia. Kayak injak tuh kayaknya. Oh, Ji bisa aja nyari pembenarannya. Wah, gak apa-apa bro, gak tampan. Yang penting rambutnya wangi kalau kata Tigril.
Serem gak sih lu kalau ada ketombe atau Tigreal sebelah lu? Weh bang, rambutnya ketombe itu. Lebih serem lagi kalau tiba-tiba lo dikeramasin Tigreal mau. Aduh. Kalian juga nih teman-teman kalau mau kemana-mana kan enak banget nih ya. Walaupun sekarang udah nyerempet tanggal-tanggal tua nih ya. Ini diskon ada sampai dengan 90%. Jadi nobar yang pilih sambil order Grab. Diskon sampai dengan 90%. QR code-nya ada di bawah. Jadi kalian bisa scan ataupun langsung gunakan promo grp.to/mpl. Sorry Zo, permainannya kali ini agak sedikit tersendat. Walaupun levelnya sama tapi dia nggak bisa mendorong Opung Wawa. Ya, balik lagi dengan kehadiran dari Digi yang tidak bisa menjadi badan yang kita tahu Ki biasanya menjadi salah satu inisiator garis depan. Sekarang dia harus bisa menempel dan penggunaan dari Time Zone yang memang harus benar-benar tepat bagi Bigetron Alpha. Sedangkan Janarko, ini dia yang paling mengerikan adalah bagaimana tarikan dari I'm Offended-nya yang membuat Bigetron Alpha kehilangan momentum. Oke. Dan flickernya on lagi ya. Oke. Wawa kali ini Lord berhasil didapatkan. Time Journey tidak dikeluarkan. Jangan belum mengeluarkan Om. I'm Offended ya Om. Belum masih tahan. Tapi dia ada bottom lane. Split push. Apakah ini solusi? Mungkin solusi sementara karena dari Bigetron juga mereka butuh untuk mendapatkan turret dan bottom turret belum pecah dan akhirnya bisa dipecahkan oleh Bigetron Alpha. Jadi ya harus mengorbankan satu Lord dan Lord tadi masih di bawah menit yang ke-12. Jadi masih bisa ditangani oleh Bigetron Alpha. Baik. Aduh Gimana sakit, menurut Pak Pulung? aduh sakit tuh coba lihat. Maya on you-nya Madelsnya sekali nancep kayak begitu Pak. Apalagi Madelse ini kan sekarang kalau lo main attack aja, basic Iya. attack aja itu nyangkut. Iya. Damage-nya nyangkut Lopong. Itu makanya damage-nya itu 1 banding 1 dengan apa yang dilempar dari tubuhnya kan. 1-1. Dan ini damage deal by Axe walaupun di posisi yang tertinggal. Marki masih di atas high Opung. Iya. Masih ada Marki, masih ada Ki juga. Cuman ya Hais pelan dan pasti kalau untuk team fight dia bisa ngasih damage besar. Karena kenapa dia belum terlihat besar itu? Karena dia masih melakukan landing phase tadi. Beda mungkin dengan Marki yang dengan multiple shot dia. Waduh. Cukup mengagetkan tadi ya. Namun untuk kali ini Wijanarko tertarik ke bagian belakang dan hilanglah sudah. Satu setup yang akan mereka bangun. Oke, nampaknya para pemain dari tim Bigetron Alpha udah tahu mencium bobo busuk ya. Ketika konsil dikeluarkan, Yup. I'm Offended flickernya nggak berhasil. Itu adalah saat yang tepat untuk menumbangkan Wijanarko dan melihat chance yang besar. Mereka akan tutup begitu saja. Ada Swallow, masih ada Darkening. Tapi lihat Swallow Dede kali ini gak berhasil karena ada Skull. Hampir ter-outplay, tapi di-outplay kembali oleh seorang Marki. Dan masalah utamanya, apakah inner turret di arah top lane mampu ditahan? Karena kalau inner turret di arah top lane lepas, ini juga melepas vision untuk purple buff loh. Oke. Ya, tapi purple buff-nya tadi masih diambil oleh Fearless. Jadi untuk Lee-nya sendiri masih berjuang untuk mengamankan purple buff. Yap. Sementara itu, aduh. Aduh, Aduh, halo kakak. Halo, ya. Emang, aduh gak kuat dah gue mending nge-cash dah fokus. Waduh, Itu kukunya lucu banget gitu warna katanya. iya bener. Iya. Aduh. Kenapa Oji begitu? Melihat player gold by UBS Gold ini Fearless masih unggul jauh dibandingkan dari seorang Max. 1.300. Tapi pelan dan Wow. Halo Om Halo, Tante. halo, Tante. Terima kasih udah support MPL. Wah, Fearless kehadiran satu support system lagi nih ya. Iya. Oh, lucky Fearless. Saya 10 Waduh. season nge-cash bapak masnya gak ada yang datang. Iya. Saya juga. Oke. Oke. Mak saya mana jauh lagi di Pekanbaru ya. Aduh, silakan Om Wawa. ya agak sedikit pelan ya untuk temponya. Weh. Diperlambat sedikit Max. Masih akan coba untuk melakukan split push tapi dikejar oleh Fearless. Jadi kita masih akan menunggu untuk next Lord yang bakal terjadi sekarang, yang bakal spawn. Itu kena tumbuk pinggang kirinya loh tadi. Gak bisa belum. Kalau dia mau di head to head sama seorang Makrito, udah gak bakal bisa, bakal bonyok. Instant point kill. Dia tinggal gimana caranya, gak ada crowd control. Itulah yang dipentingkan oleh seorang Max. Dia jadi bisa pakai Tempest of Blade-nya, Defiant Sword-nya itu maksimal. Tapi kalau ada crowd control sedikit aja dari knockout track, wah itu Tempest of Blade-nya untuk defensif jadinya nanti Pak Pulung. Oke, ini dia real war bisa dikeluarkan. Untuk kali ini Rubinya gak bisa lagi bertahan. Namun Lordnya pun kereset. Ada sedikit waktu tambahan untuk pemain dari Ravenja. Namun untuk kali ini terjadi pertempuran di bagian tengah. Esmeralda berhasil dihancurkan. Daerah sedikit lagi Petri Sapiros yang berusaha untuk pergi dari tersebut. Tapi Max yang masih berusaha untuk kejar. Tidak bisa karena masih bisa kabur. Wow, lihat pemaksaan 1 poin kill tapi dia masih bisa bertahan hidup. Tapi sedangkan 1 poin kill yang mahal itu sebenarnya itu agak sedikit memperlambat Bigetron Alpha untuk mendapatkan Lord. But it's okay karena mereka mendapatkan turretnya. Ya. Dan Lord ini akan menjadi
salah satu batu sandungan mungkin untuk Rebel Legion karena mereka yang dari tadi agak nge-roll di early game. Kali ini sudah mulai agak terkejal. Begitu Alpha, mereka santai aja. Mereka bakal rela untuk mereset lore-nya kalau mereka gak yakin mereka bisa mendapatkan lore ini. Oke, tapi kalau misalnya kita lihat Pak Pulangnya, ini gap difference goldnya sih Pung. Dia tahan di 2000 terus loh. Gak snowballing ke 4000. Benar, belum bisa terlalu naik ke atas ya. Karena Begitu Alpha mereka bisa menyamai untuk ekonomi mereka juga Windtalker, Endless, Berserker, dan juga Melvic Roar. Ini buat max dari linknya. Jadi dia bisa melakukan split push juga. Dan itulah yang dilakukan dari tadi oleh Begitu Alpha. Split push mancing ngedistract pemain-pemain Rebel Legion untuk datang ke tempat dari link. Posisi yang terbuka untuk Partobab seorang Link. Dan bahkan para pemain dari tim Bigetron Alpha, mereka udah harus tahu informasi telah diberikan. Lord akan didapatkan Rebel Legion. Cepat banget Lunox. nih. Lunox, jangan lupakan Lunox. Dan bahkan tapi bukan itu masalah utamanya. Karena akan ada teamfight tambahan. Extended teamfight. Dan para pemain dari tim Bigetron Alpha masih mau lebih. Wincana kembali ditumbangkan. Dibalikan kembali keadaannya. Rico from Vex. Masih sempat berada dengan sepan. Wow, mereka tahu ada beberapa source kill yang memang sudah dikeluarkan pula untuk kali ini. Lord kemungkinan akan dibiarkan di bagian bawah lalu mereka bisa melakukan one strike pun di bagian tengah. Akan kayak apa yang akan terjadi nih? Oh my god, ini bencana. Mereka fokus ke arah base-nya. Mereka gak peduli apapun yang terjadi. Minion yang masuk. Bigetron Alpha. What a happy comeback from Bigetron Alpha. Oh my god. Oh my god. What a happy comeback from Bigetron Alpha. One strike boost is real.